Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates dalam segmen Insight Numbers. Kinerja positif kembali ditorehkan emiten produsen kacang-kacangan PT Guna Nusa Era Mandiri Tbk atau Guna pada kuartal ketiga tahun ini. Perusahaan mencatatkan kenaikan laba bersih hingga 37% ditopang pertumbuhan penjualan yang kuat di tengah peningkatan biaya produksi. Berdasarkan laporan ke Bursa Efek Indonesia, laba bersih Guna tercatat mencapai 48,01 miliar rupiah atau naik dibandingkan periode yang sama di tahun lalu sebesar 35,03 miliar. Penjualan bersih juga meningkat lebih dari 21% sebesar 1,25 triliun dari sebelumnya 1,03 triliun. Meski harga pokok penjualan naik menjadi 1,09 triliun, laba kotor perusahaan tetap tumbuh menjadi 161,14 miliar. Efisiensi juga terlihat dari beban penjualan dan administrasi yang turun menjadi 56,15 miliar. Secara keseluruhan, laba operasi naik signifikan menjadi 104 miliar dan total ekuitas perusahaan kini mencapai 723 miliar. Kinerja ini pun menandai keberhasilan Guna dalam menjaga profitabilitas di tengah tantangan biaya bahan baku dan ketidakpastian ekonomi global. Ya pemirsa, di saat banyak industri menghadapi pelemahan permintaan, Guna justru mencatat kenaikan laba bersih hingga 37%, disokong peningkatan penjualan dan efisiensi biaya produksi. Lantas, apakah ini menunjukkan bahwa bisnis berbasis kebutuhan harian dan konsumsi ringan tetap memiliki daya tahan tinggi, bahkan di masa ekonomi yang tidak menentu? Kita akan membahasnya bersama dengan Direktur Utama PT Guna Nusa Era Mandiri Tbk, Bapak Ivan Cokro Saputra. Pak Ivan, selamat siang. Selamat siang, Mbak Ilen. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di segmen Insight Numbers dalam program Nusantara Economic Updates. Pak Ivan, kita langsung saja lihat ini kinerja perusahaan di kuartal ketiga cukup ciamik begitu ya, cukup solid. Laba bersih tumbuh 37% secara year on year. Bisa dijelaskan strategi apa yang dilakukan sehingga kinerjanya bisa mencapai dengan pertumbuhan double digit tersebut? Ya, baik. Terima kasih pertamanya sudah mengundang kami. Jadi kami sangat bersyukur ya pada tahun 2025 ini memang dengan kondisi yang seperti ini ya, yang dimana global cukup melambat, tapi kami masih bisa mencatat peningkatan penjualan sebesar 21,35%. Nah, ini akhirnya menyumbang kepada juga laba bersih meningkat 37%. Jadi tapi memang ini semua disumbang oleh semua bisnis unit kami ya, dari yang food maupun non food. Ya, jadi semua menyumbang peningkatan dan akhirnya kita profitnya juga meningkat. Jadi kalau kita lihat memang di sini selain memang ada peningkatan penjualan ya, yang kenapa? Karena memang kita meng-create produk-produk baru ya, kita juga membuka pasar baru karena kita juga ada ekspor ya, sekitar 25% kami ekspor ya, sehingga itu yang akan menyumbang kepada penjualan gitu ya. Tapi namun juga tidak lupa bahwa kita juga menurunkan biaya beban melakukan efisiensi sehingga biaya beban kita juga menurun, yaitu akan menyumbang ke profit. Ya. Jadi inilah dua strategi kita, memang membuka pasar baru, membuka produk baru, lalu menurunkan biaya operasional kami sehingga profitnya meningkat. Oke, baik, dari profit dan penjualan masih meningkat begitu ya Pak Ivan, namun kita tahu ekonomi secara makro khususnya di kuartal ketiga ini sempat menghadapi tantangan khususnya dari pelemahan daya beli masyarakat. Dari sisi permintaan di pasar lokal, apakah sempat terkena dampaknya? Jadi kalau kita lihat data, saya pakai data Nielsen, sebetulnya untuk kategori kacang-kacangan ini sebetulnya sedikit memang turun, tapi bisa dibilang tidak signifikan, sangat sedikit. Jadi bisa dibilang cukup stabil lah kalau dibanding tahun lalu. Ya. Jadi memang kalau kita lihat berarti konsumen Indonesia cukup menggemari produk kacang-kacangan untuk mereka konsumsi sebagai makanan ringan gitu ya. Nah, kalau dari segi Guna sendiri ya, kami memang sempat berdampak kepada penurunan di kuartal 2. Ya, selama 2 bulan setelah Lebaran, itu di sekitar bulan Mei, Juni itu menurun ya. Karena di situ juga selain memang habis Lebaran, pada umumnya memang turun, tapi juga kita kena trade war. Ya, waktu itu sedang marak-marak trade war kan, ya kita cukup bersyukur Indonesia pada saat
Trump menyampaikan dia punya tarif baru itu, kita lagi liburan, sehingga kita cukup bersyukur itu cukup dapat momentum sih. Tapi anyway, setelah itu memang karena ketidakpastian itu sehingga orang pada hold back. Jadi 2 bulan kita lihat agak sepi. Tapi setelah itu kita rebound kembali. Ya, makanya kalau kita lihat data economic growth kita di kuartal 2 sebenarnya kan masih cukup lumayan oke ya, 5,12 karena memang sempat sepi tapi rebound. Jadi kita lihat di situ. Itulah mungkin efek, tapi setelah rebound malah meningkat di kuartal ketiga ini. Oke, justru ada momentum rebound begitu ya di kuartal ketiga ini. Nah, menurut Anda apa sebetulnya faktor utama yang membuat bisnis kacang-kacangan ini tetap gurih walaupun situasi ekonomi sedang tidak baik-baik saja, Pak Ivan? Ya, jadi seperti tadi Mbak Ellen bilang ya, tetap gurih. Memang kacang rasanya gurih kok. Gitu. Makanya itulah pertama yang digemari oleh konsumen kita, gitu ya. Jadi kita ini sudah pemakan kacang semenjak dahulu kala di Indonesia. Maka bahkan Indonesia ini adalah net import terbesar nomor 2 di dunia. Karena kita memang agak sedih, kita kekurangan. Ya. Jadi kita bisa lihat kacang tanah, kita ambil sebagai contoh kacang tanah itu sebagai selain dikonsumsi sebagai snack, itu juga dikonsumsi sebagai lauk pauk. Kita bisa lihat kita makan dengan nasi, kita juga makan dengan dibuat jadi saus gitu. Berarti kan memang rasa daripada kacang ini memang cukup diterima dengan baik oleh masyarakat kita. Tapi namun tidak lupa bahwa sekarang juga kita cukup melihat ada pergeseran juga peningkatan di premium nuts. Ya, dan situ kan memang premium nuts kenapa selama ini tidak terlalu meningkat karena pertama memang lebih mahal, gitu ya. Namun kedua itu tidak tersedia di pasar dan kami berkolaborasi dengan salah satu minimart ya Indomart lah saya sebut saja. Kita membuat produk ini available di seluruh Indomart, ya hampir bisa dibilang di seluruh Indonesia dengan harga yang terjangkau sehingga masyarakat bisa mendapat konsumsi. Dan semenjak COVID, mindset daripada konsumen kita sudah meningkat, health consciousnya meningkat, sehingga akhirnya kacang-kacang ini juga terkenal bahwa kacang ini adalah gurih, ya, garing dan juga sehat, gitu ya. Sehingga akhirnya ini yang kita lihat juga pergeseran daripada konsumen daripada kacang tanah menjadi premium nuts ini menjadi meningkat cukup lumayan drastis ya, sehingga ini yang akhirnya membawa pasar kita untuk kategori kacang-kacangan meningkat juga. Gitu. Ada shifting ya begitu ya? Ada shifting Pak Ivan. Nah, selain daya beli masyarakat, kita ketahui juga bahwa inflasi ini kan juga sempat meningkat ya Pak Ivan. Apakah ini juga turut mempengaruhi dari sisi harga bahan baku? Ya, jadi tahun 2025 khususnya, khusus di premium nuts ya. Kalau misalnya kacang tanah cukup stabil, tapi khusus di premium nuts itu memang meningkat ya, karena kita bisa lihat global demand sudah mulai pulih ya. Kalau kita lihat kacang-kacangan ini kan komoditas yang dikonsumsi di dunia, bukan cuma hanya di negara tertentu. Jadi kita bisa lihat global demand-nya meningkat ya, terus sedangkan pada saat COVID ya, kita bicara pada saat COVID itu sempat tersendat karena kan distribusi pengiriman ekspor itu semua tersendat karena lockdown dan segala macam. Dan sekarang demand sudah mulai pulih kembali gitu ya, sedangkan supply-nya juga gitu-gitu saja, sehingga kita bisa lihat 2025 ini agak sedikit peningkatan. Tapi memang kita juga mengantisipasinya dengan kita punya dapur sendiri. Jadi kita pertahankan dapur kita, ya kita turunkan efisiensi sehingga kita masih bisa menyuplai bahan produk kita dengan harga yang memang ada inflasi sedikit ya, kita naikkan sedikit, tapi ya tidak terlalu signifikan gitu ya dibanding kenaikan bahan bakunya, dan itu akhirnya mengkontribusi kepada profitnya juga bisa meningkat juga. Oke, itu mungkin dari sisi pengelolaan, dari sisi pasokan untuk menjaga, tapi kan yang memang harus diperlukan untuk menggenjot bagaimana caranya untuk substitusi import bahan baku tersebut ya Pak Ivan ya. Sejauh ini seperti apa langkah perusahaan untuk memperkuat sourcing dari pasar lokal? Dalam hal ini mungkin ada strategi pengembangan seperti pengembangan farming 4.0 juga ya yang dilakukan oleh perusahaan? Ya, jadi untuk kacang tanah kita lagi sangat fokus mengembangkan farming gitu ya. Jadi ini benar-benar mekanisasi karena di farming ini kita sebagai Indonesia tanah sangat subur, cuman hanya pengelolaannya masih lemah gitu ya. Biarpun kalau kita lihat negara maju seperti USA, mereka adalah produsen kacang tanah nomor 3 di dunia, dan mereka masih bisa dibilang bersaing karena mereka memiliki teknologi yang begitu tinggi sehingga UMK mereka pun lebih mahal, banyak pun masih bisa bersaing karena teknologi. Jadi itu yang kita coba copy paste selain memang know-how-nya, gitu ya. Tapi memang fokus kita adalah nanti untuk mensejahterakan petani dulu, gitu, dengan arti kita meningkatkan yield-nya untuk supaya bisa bersaing, kita bisa harga bersaing, tapi petani pun juga kesejahteraan bisa meningkat karena memang hasil daripada per hektarnya meningkat. Gitu. Jadi itu yang belum kita lagi coba kembangkan. Jadi awal plasma, setelah plasma berhasil kita akan coba kembangkan ke lebih besar industrial scale, kita akan cari tanah bekerja sama.
Jadi itu fokus. Tapi kalau bahan baku yang lainnya seperti premium nuts itu kita memang tidak bisa budidayakan di Indonesia. Oke. Berarti Gitu. itu Jadi, memang harus import ya begitu ya, Pak Ivan. Dialog semakin menarik, nanti kita akan lanjutkan kembali. Pemirsa, dialog akan kami lanjutkan usai jeda. Nusantara Economic Updates akan kembali sesaat lagi. Anda kembali menyaksikan segmen Insight Numbers dalam Nusantara Economic Updates. Pak Ivan, kita lanjutkan kembali. Tadi menarik sekali membahas terkait dengan strategi pengembangan Farming 4.0. Ini juga turut berdampak pada masyarakat sekitar. Ya. Seperti apa dampak baiknya? Ya, kita ini masih tahap awal. Ya, kita masih dalam skala 1 hektar, kita punya lab scale. Gitu ya. Jadi kita sebut proyek ini adalah business with a mission. Karena kita punya purpose dari perusahaan kita sendiri adalah to create a noble impact for the nation. Gitu ya. Jadi ini salah satu proyek yang kita buktikan nanti. Nah, tapi progresnya sangat bagus di skala trial kita. Ya, tadi kalau misalnya kita lihat di Indonesia itu average rata-rata penghasil kacang itu outputnya per hektar hanya 1,5 ton. Ya, rata-rata seluruh Indonesia gitu ya. Tapi kita terakhir itu sudah bisa mencapai 2,5 ton. Tapi kita target adalah 3,5 ton. Ya, sampai dasar itu know-how itu sudah dapat, baru kita akan nanti distribusi know-how itu kepada masyarakat. Ya pasti nanti dengan kita mandu ya, kita akan ibaratnya kita awasi ya, sehingga lalu hasilnya nanti kita beli. Ya dengan harga yang kita sudah targetkan pasti. Tapi dengan harga kita sudah targetkan pun, dengan yield yang sudah kita targetkan itu mereka masih akan mendapatkan kita hitung-hitung di atas UMK per bulannya untuk petani sendiri. Jadi itu yang akhirnya meningkatkan pendapatan mereka. Kita dapat kacangnya, kita beli, ya mereka juga dapat income yang sesuai dengan di atas UMK. Sebetulnya kalau kita berbicara terkait dengan strategi pengembangan seperti Farming 4.0 ini, apakah ini juga inline dengan target pemerintah yang memang sedang gencar melakukan swasembada pangan, Pak Ivan? Iya, sebetulnya iya, gitu ya. Cuman memang kalau kita mau bicara apa adanya, memang kan kacang ini tidak masuk, ya tidak masuk di dalam komoditas itu, gitu ya. Tapi kalau kita lihat juga sebetulnya yang pemerintah lakukan sudah sangat baik. Mereka cukup, saya lihat di beberapa kita masuk di wilayah, mereka berani memberi teknologinya. Nah, cuman satu kelemahan yang saya lihat masih terjadi adalah di lapangan adalah mereka tidak memberi know-how-nya. Sehingga banyak sekali kita lihat di situ, bahkan mesin-mesin beras gitu ya tidak terpakai. Kenapa? Karena petani ini kan ya mohon maaf memang di Indonesia masih bisa dibilang kan untuk education levelnya itu masih cukup rendah gitu ya. Sehingga kadang-kadang kita kalau di level education seperti itu kita takut menggunakan mesin-mesin canggih. Jadi sehingga mesin ada tapi tidak terpakai, itu sangat mubazir. Tapi anyway ya yang kita akan lakukan adalah kita menyiapkan mesinnya, mereka bisa sewa dari kita, tapi mereka juga kita kasih pengawasan dan juga know-how-nya, gitu ya. Sehingga akhirnya dampak yang mereka bisa dapatkan, hasilnya sebenarnya kita targetkan sih sebenarnya. Jadi untuk prosesnya kita akan coba bantu bimbing gitu. Berarti secara proses ini memang ada challenge begitu, ada tantangan dari sisi transfer teknologi ini memang harus dilakukan lagi begitu ya. Pak Ivan, di tengah ketidakpastian ekonomi tadi Anda juga sempat mention begitu bahwa perusahaan bisa menjaga profitabilitas meski ekonomi sedang lesu, daya beli juga sedang melemah dengan menjaga efisiensi produksi dan distribusi di tengah tingginya biaya logistik. Seperti apa? Ya, jadi kalau misalnya logistik itu kita tidak bisa kontrol karena ya harga naik kita nggak bisa lalu kita bilang tidak naik, itu kan harga pasar. Gitu ya. Tapi yang menjadi kunci di sini ya proses kita, ya bagaimana kita mendistribusi barang itu pengaturannya lebih bagus lagi ya. Jadi sekali distribusi kita bisa lebih banyak misalnya sehingga unit per cost-nya turun. Gitu. Tapi memang jadi kunci di sini karena kita punya perusahaan korporasi kita punya budaya namanya Kaizen, itu adalah pengembangan terus-menerus. Itu yang kita fokuskan. Dan ini bukan hanya continuous improvement yang kita lakukan di 2025, tapi ini adalah hasil daripada yang sudah kita lakukan bertahun-tahun lalu. Ya sehingga akhirnya kita bisa lihat juga cost itu menurun gitu ya. Jadi sebenarnya lebih ke dapur kita sih yang kita benar-benar terus kita fokuskan. Tapi kalau pihak eksternal ya itu kita antisipasikan dengan cara begini. Nah kalau dari sisi ekspor, seberapa besar kontribusi ekspor terhadap total penjualan guna? Negara atau wilayah mana saja yang menjadi tujuan utama ekspor saat ini? Jadi saat ini ekspor kita sekitar 25-30% ya dari total penjualan kita. Yang menjadi utama itu adalah yang pertama Malaysia yang paling besar, ya top 5 ya, saya sebut top 5. Pertama Malaysia, kedua Thailand,
ketiga Filipina, keempat Korea, lalu yang kelima ke USA, gitu ya. Tapi tidak terlalu banyak ke USA. Jadi itu adalah top 5 negara tujuan ekspor kita. Oke, adakah pasar-pasar baru mungkin yang juga sedang dilirik untuk tujuan ekspor nantinya, Pak Ivan? Jadi mulai dan 2005 ini, second semester ini, ya kami baru saja sudah berhasil trial pengiriman kita ke China. Jadi ini adalah menjadi negara yang akan kita fokuskan selama 2026 dan seterusnya. Karena kita justru melihat ada opportunity sini dengan perperangan dagang dia dan Amerika segitu maraknya gitu ya, segitu hebatnya, segitu intensnya, sehingga justru kalau kayak produk almond kan itu memang 80% disuplai oleh Amerika di dunia. Jadi pohon di dunia ini 80% di Amerika. Jadi kita mengimpor bahan baku, kita proses menjadi barang Indonesia, lalu kita ekspor ke China dengan free trade, kan kita ada free trade. Gitu. Jadi ini yang menjadi opportunity kita akan garap gitu ya. Dan pasar China biarpun sekarang lagi lesu, tapi kan itu negara yang sangat besar. Iya. Ya, dan pasti kalau kita bisa lebih bersaing dari segi cost, dari pricing, itu pasti mereka akan lebih appreciate itu. Oke. Nah, ini berbicara terkait dengan pricing, pastikan juga yang kita inginkan adalah mungkin untuk pelaku-pelaku industri lokal agar bisa menciptakan daya saing di pasar global, perlu booster, perlu insentif, perlu dukungan. Apa yang sebetulnya diharapkan mungkin dari kebijakan pemerintah ke depannya, Pak Ivan? Sebetulnya nggak usah terlalu banyak gitu ya, tapi bahan baku yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri ya, itu kalau bisa biaya masuknya itu disupport jadi nol, karena kita mau hilirisasi kan dari dulu, dari programnya pemerintah sebelumnya. Kalau kita bisa menolkan bahan baku yang tidak bisa diproduksi di Indonesia, pertama kita tidak akan bersaing dengan petani-petani Indonesia, malah justru kita akan meningkatkan industrinya, karena industri akan lebih berkembang. Mereka tidak hanya mau yang berkembang bukannya hanya trading, karena kalau trading kan gampang dan mereka import langsung jual. Sedangkan proses pabrik itu kan perlu sekian banyak proses, sekian banyak effort untuk menghasilkan satu produk di Indonesia, dan bahan bakunya kalau dinolkan dan barang jadi tetap tidak dinolkan, itu akan meningkatkan industri dalam negeri kita. Jadi itu mungkin support yang simple yang bisa dilakukan. Jadi menolkan bahan baku yang tidak bisa diproduksi. Kalau yang bisa diproduksi Indonesia saya juga setuju, jangan, karena memproteksi kita punya petani gitu ya. Tapi kalau tidak bisa, memang tidak bisa secara iklim, kenapa tidak dinolkan? Barang jadi justru tetap dibiarkan begitu, dibiarkan disamakan ya. Sehingga ini ada spare itu untuk supaya dalam negeri industrinya bisa gunakan untuk investasi di pabrik-pabrik. Jadi akhirnya hilirisasi juga terjadi. Oke, menarik. Berarti ini lagi-lagi juga bisa mendukung dengan upaya hilirisasi yang juga sedang dilakukan pemerintah, begitu ya Pak Ivan. Tapi tantangan juga tidak lepas nih ya, kalau kita berbicara terkait dengan persaingan antara produk impor dan juga produk lokal yang saat ini juga semakin kompetitif. Bagaimana perusahaan menghadapi tantangan tersebut? Ya, kalau untuk produk impor sebetulnya kita harusnya optimis, karena kita kan pabrik di Indonesia. Ya, asalkan kita memproduksi dengan benar, dengan efisien, seharusnya kita bisa bersaing kalau dari segi pricing. Gitu ya. Dari segi barang, produk, kita kan tahu taste-nya orang Indonesia lebih baik daripada orang luar. Seharusnya kan ini bisa kita mengerti gitu ya, dan kita benar-benar membuat produk sesuai dengan taste-nya lokal gitu ya. Tidak gampang untuk orang luar mengetahui itu dibanding kita sendiri. Tapi apakah kita mau melakukan survei itu, apakah kita memang benar-benar mau mengetahui itu yang menjadi penting sih dalam itu. Jadi, tapi kalau misalnya, jadi untuk import seperti itu ya, jadi artinya kita harus mengerti customer kita dan memang kita membuat produk sesuai dengan permintaan customer. Nah, sedangkan kalau misalnya untuk yang sama domestik ya memang itu, jadi pelayanan nomor satu, kualitas stabil, dan kita pastikan bahwa kita juga memperkuat branding kita setiap saat sehingga dikenal oleh konsumen-konsumen kita gitu ya. Oke. Nah, kalau diversifikasi mungkin berbicara terkait dengan inovasi juga, kita lihat tadi Pak Ivan juga sempat menyampaikan ya kalau saat ini memang sedang terjadi tren gaya hidup sehat. Apakah perusahaan juga nantinya berpeluang mengembangkan produk-produk seperti mungkin plant-based, produk low sodium, low fat ini untuk menggandrungi tren-tren gaya hidup sehat tersebut? Ya, jadi bagusnya, good news-nya kacang seri sudah plant-based. Gitu ya. Nah, jadi saya ambil satu contoh yang belakangan ini baru cukup booming di kita, itu adalah produk susu almond tapi instan. Kan kebanyakan susu almond ready to drink. Ini instan, jadi artinya kita dalam bentuk powder, kita masukin air panas, seduh, larut semua. Jadi seperti susu instan biasanya. Jadi ini yang lagi booming di customer B2B kita ya. Ada satu industri yang mereka baru launching, mereka ready to drink menggunakan bahan baku ingredient kita itu. Ya, jadi pure fully plant based.
Lalu kita juga jual di e-commerce, kita jual di supermarket sehat seperti Club Sehat gitu ya. Jadi itu yang yang kita kembangkan. Plant-based ini memang menjadi itu, karena memang plant-based itu bukan cuma hanya untuk kesehatan, tapi untuk laktos intoleran. Karena di Indonesia ini, di Asia 60-an% orang tuh laktos intoleran. Gitu. Jadi itu. Nah, kalau untuk yang low sodium, kita punya barang-barang kita bisa konsumsi di kayak kita punya almond di Indomart gitu ya, dan merek Indomart itu low sodium, jadi itu benar-benar natural. Dan itu yang paling best selling ya gitu saat ini. Jadi itu yang kita coba kembangkan. Memang karena premium nasi sudah mahal dan mereka suka sehat, jadi kita tidak mau terlalu menggunakan flavor terlalu banyak untuk memberi kepada produk tersebut gitu ya. Oke, itu diversifikasi produk ke mungkin health option buat konsumen ya. Nanti kalau misalkan dengan ekspansi berikutnya mungkin Pak di tahun depan seperti apa? Ya, jadi kita pabrik baru saja jadi 2025, kita sudah bukan lagi akan di kacang-kacangan, tapi kita akan diversifikasi produk di buah-buahan. Jadi kita untuk B2B kita akan kembangkan fruit ingredient yang tadi kita buat dari nuts ingredient. Jadi seperti selai buah-buahan, fruit puree untuk industri jus gitu ya, kita akan kembangkan di 2026 ini. Pabrik baru jadi, dan 2006 kita akan dan 2007 kita juga ada pabrik yang akan running untuk fruit puree, dan kita akan itu untuk pasar ekspor juga nantinya. Gitu. Oke. Terakhir mungkin Pak Ivan, seperti apa proyeksinya dan adakah target growth spesifik yang ingin dicapai untuk akhir tahun ini? Sampai akhir tahun kita optimis bahwa kita tetap akan maintain growth kita yang tadi sudah hasil itu kita akan maintain, bahkan mungkin bisa lebih bagus, sedikit lebih bagus daripada yang sudah kita dapat lihat di Q3 ya. Okay. Nah, 2026 kita optimis, kita ekspor maupun domestik kita tetap target growth double digit. Oke, baik. Terima kasih Pak Ivan sudah bergabung bersama kami dalam segmen Insight Naber. Sekali lagi terima kasih Bapak Ivan Cokro Saputra selaku Direktur Utama PT Guna Nusantara Mandiri Tbk sudah bergabung bersama kami pada siang ini. Terima kasih sudah mengundang kami. Sukses dan sehat selalu untuk Anda. Ya pemirsa, dialog tadi juga sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita hari ini. Ekonomi bukan sekedar angka, tapi nafas kehidupan kita semua. Dari pasar tradisional hingga industri digital, dari rakyat kecil hingga kebijakan besar, semua saling terhubung. Saya Lenggrasia pamit undur diri, sampai jumpa.